Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan perkuliahan bahasa Belanda untuk pertemuan keempat kali ini ya. Saya berharap Anda masih tetap semangat dengan perkuliahan kita ini ya, walaupun dengan sistem jarak jauh. Nah, kita masuk di pertemuan keempat masih di informasi dan kemahiran dasar 2. Silakan Anda buka bukunya. Oke, baik, di pelajaran 2 halaman 90 ya. Ada kata-kata het wetboek van strafrecht behoort tot het publiekrecht. Ya, kalimat yang saya bacakan barusan bisa Anda ulang kembali. Ya, het wetboek van strafrecht behoort tot het publiekrecht. Saya tandakan ada O dan E, huruf O dan E dengan huruf U. Oke. O dan E, cara ucapnya U Indonesia. U Indonesia. Sedangkan publik itu huruf U dengan tulisan U seperti biasa. Namun cara ucapnya U di Belanda. U. Ya, agak ditekan di tenggorokan ya, tenggorokan. U seperti itu. Nah, kita akan coba penggal kalimat pertama ini ya, het wetboek van strafrecht itu kita fungsikan sebagai subjek ya. Behoort difungsikan sebagai PV atau person form. Kemudian tot het publiekrecht itu merupakan res atau sisa. Jadi dalam kalimat bahasa Belanda struktur kalimat itu hanya dibutuhkan subjek dan PV saja. Atau maksimal ada predikat nanti gitu. Tapi selain itu ya dianggap res. Res itu artinya sisa ya, sisa. Nah, nanti kita juga bisa penggal subjeknya dari het wetboek van strafrecht. Itu semuanya subjek. Artinya adalah undang-undang dari hukum pidana, behoort, kitab undang-undang dari hukum pidana atau biasa disingkat dengan WVS ya. Kitab undang-undang hukum pidana termasuk dalam hukum publik. Kita bisa terjemahkan dengan itu. Behoort itu termasuk dalam. Kemudian tot het publiekrecht itu juga dijadikan res. Ya. Kata tugas yang mana? Ada het, ada van, ada tot. Kata penuh ada wetboek, ada strafrecht, ada behoort, dan ada publiekrecht. Oke. Kita lanjut. Ini di halaman 94. Ada kalimat kedua. Ya, kita akan bedah ini kalimatnya. Yang tadi Anda ingat polanya adalah subjek plus PV plus res. Ya, subjek plus PV plus res. Nah, ini bentuk kalimatnya berbeda nih. Kalau Anda perhatikan slide saya sebelumnya, ada macam-macam kalimat. Nah, kita akan lihat ini. Saya akan bacakan kalimat ini satu kali, Anda nanti bisa ulang ya untuk melunakkan lidah Anda dalam pengucapan bahasa Belanda. Oke, binnen het strafrecht onderscheidt men misdrijven en overtredingen. Binnen het strafrecht onderscheidt men misdrijven en overtredingen. Oke, kita lihat dulu yang mana yang kata tugas, yang mana yang kata penuh. Ya, yang mana yang kata tugas dan yang mana yang kata penuh dalam kalimat ini. Oke, ini dia. Binnen. Binnen itu artinya di dalam. Nah, ini yang di dalam ini ya. Kalau di kalimat satu justru dia nggak ada nih. Binnen. Binnen itu masuk kata tugas. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Het. Het itu kata sandang. Ya, dia juga termasuk kata tugas. Kemudian strafrecht. Kita udah tahu itu kata benda. Ya, kata benda berarti dia golongannya kata apa? Kata penuh. Onderscheidt juga seperti itu. Onderscheidt ada huruf T di belakangnya. Nah, huruf T di belakang itu berarti menandakan dia kata kerja. Oke, kita bisa curigai itu kata kerja. Sehingga kita kategorikan ke dalam kata penuh. Ada men, itu kata penuh. Misdrijven, en itu di belakangnya. Kita bisa curiga itu kalau nggak kata kerja, kalau nggak kata benda. Kalau dia kata kerja berarti bentuk infinitif. Kalau kata benda berarti dia bentuk jamak. Nanti kita cari terjemahannya ya. Misdrijven, oke, kita masukkan untuk kata penuh. En itu kan kata hubung.
ya, artinya done. Kalau di bahasa Inggris kita menulisnya dengan A, N, D, sedangkan Belanda menulisnya dengan huruf E dan R. Bacanya sama, N. Kemudian overtradingen. Nah, overtradingen itu EN juga di belakangnya. Kita bisa curigai kalau itu bukan kata kerja, bentuk infinitif, atau itu kata benda, bentuknya jamak. Nah, nanti kita cari terjemahannya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kita memenggal kalimat itu? Kalau kita sudah tahu binan artinya di dalam, berarti itu kata keterangan. Ya, di dalam hukum pidana. Begitu kita terjemahkan. Binnen het strafrecht. Di dalam hukum pidana. Nah, understatement. Anda bisa lihat bagaimana suatu pola kalimat ya di slide sebelumnya, jenis kalimat yang namanya inversi. Inversi adalah jenis kalimat yang dimulai dengan dengan keterangan. Ketika dalam bahasa Belanda, kalimat inversi itu polanya adalah res, kemudian PV, dan kemudian subjek. Oke, nah kalau kita mengikuti pola seperti itu, maka kita tahu setelah binnen het strafrecht di dalam hukum pidana, berarti selanjutnya adalah PV-nya. Oke, selanjut PV baru kemudian subjeknya. Nah, jadi seperti ini bentuk polanya. Res duluan, kemudian PV, dan baru setelah itu subjek. Misdreven overtredingen berarti itulah keterangan tambahan lainnya. Oke. Nah, jadi Anda sudah saya perkenalkan dengan dua model kalimat ya. Dua model kalimat. Yang pertama adalah kalimat berita biasa, yang kedua adalah kalimat bentuk inversi. Ini kalimat inversi namanya, ketika keterangan yang memulai suatu kalimat. Selanjutnya kita lihat apa saja bentuk kata penuh yang ada di dalam kalimat ini. Ya, kata penuhnya kan ada understate, huruf T di belakangnya. Ya, Anda bisa cari terjemahannya. Understate itu hilangkan huruf T-nya, tambahkan EN. Understate artinya membedakan. Ya. Kemudian ada misdreven. Misdreven itu kata kerja. Anda bisa cari di kamus kecilnya atau Woordenlijst kita yang di halaman belakang 219. Juga ada overtrading. Ya, overtradingen juga itu masih sama dengan understate. Masih kata kerja. Masih kata benda. Misdreven itu kata benda, overtradingen kata benda. Ya. Misdreven kita terjemahkan dengan kejahatan, overtradingen diterjemahkan dengan pelanggaran. Nah, oke, kita lanjutkan. Ada contoh berikutnya ini. Kalimat 3, kita lihat. Die overtredingen worden meestal gestraft met boetes. Die overtredingen worden meestal gestraft met boetes. Nah, ini kalimat jenis yang ketiga. Ya, ada worden di dalam kalimat itu. Ingat, ada worden dalam kalimat itu. Nah, kemudian ada gestraft juga dalam kalimat itu. Anda masih ingat? Kalau ada worden, kemudian ada kata-kata yang dimulai dari ge, maka itu adalah kalimat pasif. Itu adalah ciri dari kalimat pasif. Nah, jadi Anda harus menerjemahkan gestraft itu dengan di. Oke, di. Ada yang pernah kena gestraft dulu zaman sekolah? Pernah marah sama guru terus disetrap? Nah, ini dia. Setrap. Setrap itu artinya dihukum atau kalau kata dasarnya menghukum. Kalau dia berbentuk kalimat pasif berarti artinya dihukum. Ya, kita lihat kata penuh dan kata tugas yang terlebih dahulu. Di itu merupakan kata tugas, overtradingen kita udah tahu tadi, itu merupakan kata penuh. Worden, karena di sini worden itu tidak bisa berdiri sendiri, ya, itu kata tugas. Meestal kata penuh, gestraft itu kata penuh, met artinya dengan, itu kata tugas, dan boetes itu juga kata penuh. Sekalipun mungkin Anda belum tahu apa artinya boetes, ya. Biasanya kata penuh tidak mungkin kata tugas tidak mungkin sepanjang itu. Oke. Hanya sedikit sekali kata tugas yang tulisannya cukup panjang, hurufnya cukup panjang.
Nah, kita bisa lihat penggalannya sekarang. Oke, penggal kalimatnya seperti ini kira-kira. The overtrading itu berfungsi sebagai subjek, warden itu berfungsi sebagai PV, ya, karena PV pasti di tengah gitu ya. Walaupun inversi ataupun bentuk kalimat berita pasti dia di tengah, ataupun kalimatnya pasif dia pasti di tengah. Warden PV, Meistal itu kemudian rest lagi, ya. Khasraf. Nah, khasraf. Karena sudah ada PV, maka kata kerja lain di dalam kalimat tersebut akan berfungsi sebagai predikat. Kata kerja lain dalam kalimat tersebut akan berfungsi sebagai predikat. Selanjutnya rest, ya, met gutes kita kategorikan ke dalam rest. Oke. Apa terjemahan dari kalimat ini? Terjemahnya adalah pelanggaran-pelanggaran overtrading, warden, meestal biasanya gestraft, dihukum, met boetes, dengan denda-denda. Pelanggaran-pelanggaran biasanya dihukum dengan denda-denda. Oke, kita lihat apa kata dasar dari kata penuh kalimat tersebut. Yang pertama kata dasarnya adalah overtrading. Ya, pelanggaran-pelanggaran. Berarti ini kata benda, bentuknya jamak. Kata dasarnya adalah overtrading, bentuknya tunggal. Kemudian meestal itu bentuk dasarnya sudah meestal. Gestraf itu bentuk dasarnya adalah hilangkan h-nya, hilangkan t-nya. Kemudian tambahkan en. Pertahankan suku kata tertutup. Jadi kata dasar dari gestraf adalah strafen. Kemudian boetes itu denda-denda, berarti dia adalah kata benda. Kata benda dalam bentuk jamak. Sehingga kata dasarnya adalah hilangkan s-nya menjadi boete saja. Oke, baik. Nah, sedikit tambahan informasi buat Anda, ya. Kata kerja tidak teratur dalam bentuk partisip. Kata kerja tidak teratur dalam bentuk partisip. Kalau gestraf tadi, ya, itu adalah kata kerja yang teratur dalam bentuk partisip. Oke, kalau kata kerjanya tidak teratur, maka kata kerja tersebut Anda bisa cari di lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3. Oke, coba Anda buka sebentar. Lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan lampiran-lampiran ini. Oke, kalau Anda nggak buka buku Anda nggak akan mengerti. Ya, kalau Anda tidak buka buku Anda tidak akan mengerti. Nah, di halaman 54, yang pertama itu lampiran 1, halaman 54. Kolom yang paling kiri adalah bentuk kata dasarnya atau bentuk infinitifnya. Ya, apabila Anda ketemu suatu kata kerja dalam kalimat, itu bentuk dasarnya, maka Anda bisa cari bentuk partisipnya di sini. Jadi ataupun bentuk imperfectumnya, ya, bentuk lampau verb keduanya. Kalau Anda ketemu dalam kalimat itu bentuk infinitif, kata dasar, kata kerja bentuknya yang verb 1. Oke. Kalau untuk lampiran 2, ya, lampiran 2 di halaman 60, Anda silakan buka. Nah, fungsi lampiran 2 ini apabila dalam suatu kalimat Anda ketemu kata kerja bentuk lampau, verb 2. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya untuk verb 2 saya tidak bisa kasih tahu ciri khasnya karena memang dia tidak punya ciri khas. Ya, tidak ada en di belakang katanya, juga tidak ada he depannya ataupun bentuk te di belakangnya. Ya. Tapi kita juga tidak terlalu banyak menggunakan lampiran 2 karena teks dalam perkuliahan hukum kita tidak banyak menggunakan bentuk lampau yang imperfectum. Oke. Lanjut yang ketiga di halaman
66, lampiran 3, halaman 66. Silakan Anda buka dulu. Nah, 66 atau 67. Saya akan lebih cenderung ke 67 ya, karena itu lebih kelihatan ciri khasnya. Kolom paling kiri itu adalah bentuk partisip. Ya, bentuk partisip Anda coba lihat itu. Dari mulai atas gedronken sampai ke bawah gemeden. Ada huruf H depannya, dan di belakang suku kata terakhir kata-kata tersebut ada en-nya. Ya, apapun di sini ada en-nya. Gedronken, gedropen, gedau, gedwongen, gegeten, gefloten, gegaan. N-nya di belakang, en-nya di belakang. Nah, saya bisa sampaikan ketika dalam sebuah kalimat ketemu kata diawali suku kata ge, kemudian diakhiri dengan en, jurugailah itu merupakan bentuk partisip. Kalau Anda ketemu seperti itu, gunakanlah lampiran halaman 67 untuk mencari terjemahannya. Karena tidak ada di kamus. Yang di kamus hanya terjemahan dari kata kerja bentuk infinitif saja. Oke, nah seperti itu sedikit keywords atau clue yang saya sampaikan untuk pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Sampai di sini.